Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, peserta mata kuliah negosiasi dan networking. Apa kabar? Ini baru hadir 7 orang. Mana yang lain? Suara saya terdengar atau tidak? Ibu Siti bisa Terdengar, Bu. terdengar ya? Terdengar, Bu. Terdengar jelas. Oke, jelas. Makasih Ibu Nur Bintang. Oh iya, tugasnya baru masuk, saya periksa beberapa orang. Oke. Tugas saya kemarin itu tidak lain adalah bagian dari penjelasan lanjutan. Jadi kalau ada yang mau memperlihatkan apa yang sudah dia peroleh, silakan bacakan sebelum kita mulai kuliah utamanya. Silakan. Tidak ada yang mau. Pak Samsul sudah kerja tugas. Ibu Kresia Masaoli, Ibu Teni, Ibu Safriani Jamaludin, Siti Rahmi, Pak Sada mungkin. Tidak ada yang sudah kerja tugas dan mau presentasi? Tidak ada. Mungkin malu-malu. Mau? Silakan supaya kita lihat. Oh, ada identifikasi seperti ini di wilayah kerjanya. Oh, seperti ini nanti dia berusaha menjalin komunikasi dan ini yang dimaksud sebagai bagian dari negosiasinya dia berupa yang disebut dengan dialektika atau kemampuan membangun jaringan komunikasi. Tidak ada? Kan tinggal dibaca kan? Oh iya, baiklah. Kita lanjut saja materi saya. Hari ini, tepatnya malam ini, kita akan membahas apa yang disebut dengan memanfaatkan dukungan visual dalam negosiasi dan networking. Mengapa dukungan visual itu bisa disebut bermanfaat? Kira-kira kalau disuruh memilih antara memikirkan sesuatu dengan melihat sesuatu, mana yang lebih mudah? Jika, ini pertanyaan saya, jika saudara-saudara disuruh melihat sesuatu dengan memikirkan sesuatu, mana yang lebih mudah dipersepsi? Melihat, Bu. Mengapa melihat itu lebih mudah daripada memikirkan? Karena dengan melihat itu sudah secara sudah bisa langsung misalnya mengidentifikasi masalah. Tapi kalau misalnya memikirkan, kita masih berpikir sebetulnya ada masalah apa misalnya di wilayah itu. Tapi kalau dengan melihat berarti masalah terlihat langsung dengan mata kepala. Oke, bagaimana kalau ada yang mengatakan seperti ini? Lah, kalau sebenarnya kalau mau jujur, ketika kita disuruh melihat sesuatu dibandingkan memikirkan sesuatu, maka kehendak kita sebenarnya dibatasi ketika dikasih lihat satu visual dibandingkan disuruh memikirkan satu hal atau satu topik. Jadi sebenarnya visualisasi itu mendrive, mengarahkan pemikiran kita. Kamu harus berpikir ini loh, tidak boleh berpikir di luar ini loh. Sebenarnya seperti itu. Nah, di sini memang terkesan lebih mudah ya, saudara siapa tadi, Teni dan teman-teman. Tetapi bisa saja ini adalah jebakan Batman atau seolah-olah mudah, tetapi nantinya membebani pada akhirnya dibanding kita mempunyai kehendak bebas memikirkan sesuatu berdasarkan topik. Yang tadi bicara Teni atau Tri ya? Teni ya? Iya. Oh iya, oke. Baik, jadi itu saja dulu pertamanya. Sekarang, lihat dulu. Kemarin itu sudah disebut negosiasi. Negosiasi dalam kelas MCAS, utamanya bagian promosi kesehatan itu adalah, mohon maaf, tolong matikan mikrofon dulu yang tidak berkepentingan. Oke. Kecuali sebentar ada yang mau bertanya, boleh ya?
suatu kegiatan atau upaya kedua belah pihak atau lebih yang memiliki masalah untuk sukarela mendiskusikan dan mencari solusi bersama. Jadi sebenarnya negosiasi itu ada topiknya, ada masalah yang kira-kira bertentangan antara satu dengan pihak lain atau beberapa pihak, tetapi mereka mau dengan sukarela atau mau bersedia berdiskusi dan mencari solusi bersama. Oleh sebab itu, dalam konteks negosiasi, teman-teman itu memiliki kategori derajat yang sama atau diharapkan ada win-win solution atau kalau bahasa yang populernya 50-50. Artinya, kemenangan bisa diperoleh bersama, di mana tercapai sebuah kondisi di mana kedua pihak sepakat dan terakomodir kepentingannya dalam keputusan yang dihasilkan. Konteks win-win solution atau konsepnya ini sebenarnya tidak harus sama rata, misalnya hanya 50-50. 50-50 bukan berarti harus sama persis dibagi dua, tetapi kondisi di mana para pihak terakomodir dan menerima keputusan juga merasa puas berdasarkan kontribusi yang bisa diberikan oleh setiap orang atau setiap kelompok. Tetapi memungkinkan atau tidak menutup kemungkinan sederajat atau rata 50-50. Jika kontribusi yang diberikan sama. Sampai di sini paham ya? Jadi ada kondisi di mana pihak bersepakat dan ingin terakomodir masing-masing kepentingannya. Tetapi konteks win-win solution tidak berarti hanya 50-50, tapi bisa 70-30, bisa 60-40, bisa 30, bisa 45-65, 35-65, atau akomodir apapun sesuai dengan kata kuncinya kontribusi yang diberikan. Kalau kontribusi pihak A dan pihak B sama, bisa saja 50-50. Jadi itu tergantung kesepakatan sebenarnya. Nah, ini ada contoh ya. Kalau kita itu selalu dikasih contoh itu artinya untuk mempermudah cara berpikir kita saja. Contohnya, kalau kami itu di dalam ilmu hukum itu ada yang disebut dengan litigasi. Litigasi itu adalah sesuatu yang disebut dengan peradilan, sistem pengadilan yang berusaha menyelesaikan kasus, bisa perdata, bisa pidana. Tapi dalam konteks non-litigasi, ini bisa saja kalau teman-teman di luar ilmu hukum mau menyelesaikan kasus, misalnya menyelesaikan secara non-litigasi, tidak harus ke pengadilan, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK jika ada suatu dialog yang tersumbat antara konsumen dengan produsen. Nah, di sini ada lembaga BPSK. BPSK itu dibentuk berdasarkan undang-undang tentang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 Pasal 31, khususnya di bagian bidang kesehatan. Bagaimana itu, Bu? Konteksnya seperti apa? Konteksnya itu adalah bisa saja proses penyelesaian sengketa medis. Nah, kenapa saya ambil contohnya medis? Karena Bapak Ibu ini ada di sektor medis. Jadi kalau saya kasih contoh di luar itu biasa kurang lengkap. Maka ilustrasinya, secara ilustrasi saya kasihnya yang paling dekat. Misalnya, kalau ada sengketa, yang pertama dilakukan adalah memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa atau disebut dengan initial contacts with the dispute parties. Kemudian yang kedua, memilih strategi untuk membimbing proses negosiasi atau selecting strategi to guide mediation. Bukan
eh, mediation ini mediasi ya, membimbing proses negosiasi. Jadi ada strateginya. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa. Biasa disebut collecting and analyzing background information. Setelah itu apa? Proses penyelesaian sengketa medis ini bisa saja poin keempatnya menyusun rencana negosiasi atau designing a plan for mediation. Yang kelima apa? Jika para pihak ini bersengketa biasa ada misinformasi atau informasi yang tidak sesuai dan dia bisa menghasilkan distrust atau ketidakpercayaan. Maka di tahapan kelima harus ada membangun kepercayaan dan kerjasama antara para pihak yang dikenal dengan building trust and cooperation. Nah, sesudah itu apa? Memulai sidang, beginning mediation session. Sidang dalam konteks non-litigasi. Berarti para pihak diketemukan dan ada satu pihak yang bertindak sebagai mediator. Selanjutnya, poin step yang ketujuh adalah merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda. Defining issue and setting agenda. Nah, sesudah itu apa? Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak, uncovering hidden interest of the dispute parties. Jadi kadang-kadang ada pihak ini memang dia punya hidden agenda atau dia punya maksud tersembunyi. Dan maksud tersembunyi ini membahayakan kerjasama karena bisa saja karena dia menyembunyikan sesuatu, misalnya sejumlah keuntungan ketika dia tidak membeberkan fakta di lapangan, ini akan berakibat petugas di lapangan itu kehilangan kepercayaan masyarakat, sementara pihak yang satu dipercayai masyarakat. Itu artinya bisa misleading. Satu oke, satu tidak oke. Berarti kesepakatannya bisa berantakan karena masing-masing mempunyai agenda tersembunyi. Oleh sebab itu, dalam konteks penyelesaian sengketa medis, dalam negosiasi misalnya yang ada dalam konteks perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang nomor yang sudah disebutkan tadi, tahun 99 itu harus ada pengungkapan kepentingan tersembunyi dari para pihak. Selanjutnya apa? Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa atau disebut generation option. Setelah ada, oh ini kayak ini, ada identifikasi seperti ini, oh ada kepentingan seperti ini yang sebelumnya tidak tercover, tidak kelihatan menjadi kelihatan, kemudian mediator ini, nah ini harus diurai. Kemudian, oh kalau mau diurai seperti ini supaya pihak A yang menyembunyikan agenda tersembunyinya itu tidak dimarahi oleh pihak B yang bakal marah kalau dia tahu ternyata A ini menyembunyikan kepentingan yang menguntungkan dia, sementara B bakal kena susahnya, saya harusnya bikin pilihan-pilihan seperti ini. Itu yang disebut dengan step 9 atau langkah ke-9, mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa atau generation option. Kemudian yang ke-10, menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, assessing option for settlement. Setelah itu ada bargaining session atau final bargaining yang disebut proses tawar-menawar. And the next, the final, mencapai penyelesaian formal atau achieving formal agreement. Achieving formal agreement, teman-teman harus pahami, berarti kesepakatan yang membinding, mengikat kedua belah pihak. Bu, tapi sudah dibikin seperti itu, ternyata yang satu tidak mau. Itu makanya disebut sengketa. Karena bakal ada yang tarik-menarik. Bakal ada yang tidak setuju. Nah, oleh sebab itu, untuk menjadi seorang negosiator dalam konteks negosiasi harus jelas dulu. Kalau konteksnya negosiasi formal dan informal, kalau formal tahapannya bisa kayak tadi, misalnya dalam sengketa medis sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, utamanya di jasa medis. Formalnya gimana ya? Langkah-langkahnya seperti tadi, itu cuma perspektif ya. Kalau mau dikembangkan seperti itu boleh. Kalau di luar dari seperti itu, mau hanya sekedar mengetemukan kepala kampung dengan orang yang mau yang saling mau masuk tawarin program,
itu bisa saja dikembangkan dalam negosiasi informal atau tidak resmi. Formalnya harus resmi. Artinya ada pihak yang duduk bersama dan menggunakan step-step. Tapi kalau tidak mau seperti itu, tidak ditekniskan seperti itu, bisa itu yang disebut negosiasi informal. Bicara-bicara pakai mediator kepala desa juga atau tokoh yang dituakan, didengarkan boleh. Paling sering kan informal. And then, bisa saja negosiasi itu menggunakan pihak penengah atau tanpa pihak penengah. Atau bisa saja negosiasi itu kolaborasi antara mediator formal dan tokoh masyarakat. Atau dominasi. Yang mendominasi adalah pihak formal, artinya dari kepala kantor apa, jadi yang lain itu lebih banyak diam, dia yang mengatur jalannya negosiasi. Atau akomodasi negotiation, jadi masing-masing pihak itu kamu maunya apa? Pihak sini maunya apa? Oh, setelah melihat nanti harusnya dibikinkan kayak gini. Itu diakomodasi. Jadi didengarkan kepentingan masing-masing pihak. And then bisa saja negosiasi itu sebenarnya dilakukan supaya tidak saling konflik atau tidak terjadi konflik di antara para pihak seperti. Jadi negosiasi itu ada formal informal dengan pihak penengah atau tanpa pihak penengah, bisa kolaborasi, dominasi, akomodasi atau menghindari konflik. Nah, sekarang saya kasih lihat lagi ke teman-teman ya. Pada bidang kesehatan itu sebenarnya harus dipahami. Ini kalau dipahami berarti teman-teman meskipun ada di wilayah kerja yang jauh dari kota atau ada di kabupaten atau ada di desa, teman-teman itu dalam konteks visualisasi, negosiasi, dan networking sebenarnya harus memiliki perangkat atau bahan untuk melakukan berbagai pekerjaan secara teknis digital. Makanya yang paling pertama komputer itu penting. Nah, di bidang kesehatan, komputer digunakan dengan berbagai macam benefit atau manfaat untuk stakeholder atau penggunanya. Selain individu atau tenaga medis itu, komputer itu juga akan berguna bagi organisasi kerjanya. Dalam hal ini, keterkaitan pengiriman data bisa melalui jaringan komputer ke rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Ibu, selama ini saya tidak harus dipakai komputer, pakai smartphone sudah cukup, Ibu. Nah, bisa saja iya. Saya akuin itu. Tapi ada kerja-kerjanya smartphone itu yang tidak terakomoda, tidak bisa mengakomodir kerja-kerjanya komputer. Maka mengapa perangkat seperti komputer masih relevan digunakan saat ini? Saya tidak tahu prediksi IT information kalau mungkin 10-20 tahun ke depan. Tapi untuk sekarang, bidang negosiasi dalam bidang pekerjaan bisa saja melalui perangkat komputer karena masih ada jaringan yang dikirimkan dan data yang bisa diakses dengan cepat kalau komputernya berfungsi baik. Nah, komputer dapat digunakan mulai dari pertama, dia menyimpan data atau database. Database-nya ini bisa diakomodir juga di Google Drive, Google bisa saja di cloud dan seterusnya. Wah, bisa saja Bu, saya di perangkat smartphone bisa memang Bu, tapi kadang-kadang tidak mau terbuka. Misalnya Apple dari dokumen yang dibuat di Word-nya Microsoft Word mau dikirim ke jaringannya Apple yang pakai sistem berbeda, dia bukan Android sistem, dibawakan ke sistemnya Apple yang sangat eksklusif itu menjadi terhambat. Nah, itulah yang disebut tersumbat. Nah, tersumbatnya ini membuat komunikasi tidak bisa. Sementara kalau jaringan komputer itu biasanya bisa saja menyimpan dan mengolah data administrasi dari suatu rumah sakit, suatu klinik, suatu pusat pelayanan kesehatan, sehingga dia bahkan bisa mendapatkan data tersebut untuk dia pakai ke riset bidang kesehatan yang dia miliki atau bagian promosi kesehatan yang dia tangani. Seperti itu ya. Ini saya kasih contoh seperti ini ya. Visual networking. Mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat. Halo,
saya lagi sakit ini, saya ada di wilayah ini, ya gitu. Terus masuk di jaringannya itu dia menelpon atau menggunakan jaringan WiFi, dia menelpon, kemudian internet melemparkan sinyal, sinyalnya masuk ke database, dokter akses. Oh, ini Ibu Mary, Ibu Natalia ini adalah memang pasien karena ada di database dengan nomor customer 167. Iya, dia pernah terindikasi sakit ini, sakit ini, sakit ini. Ternyata keluhannya itu kembali setelah dioperasi, maka kemudian harusnya dia dihubungkan sama dokter ini. Kayak gitu. Jadi paham ya? Jadi ini visual networking. Sehingga dalam konteks belajar, kenapa? Iya, ada yang mau bertanya? Siapa tadi? Siapa tadi yang bicara? Mau bertanya? Oke. Peran jaringan komputer untuk belajar memperluas jaringan kerja dan sosialisasi kerjasama di bidang kesehatan ini bisa membuat bidang pekerjaan kita selain negosiasi bisa berkembang dalam konteks jaringan. Misalnya apa? Ini tugasnya dokter, tenaga medis, dan tenaga rawat mungkin, bukan tenaga administrasi mungkin seperti ini untuk mendiagnosa suatu penyakit dan menentukan obat yang cocok, melihat dan menganalisa organ tubuh bagian dalam manusia, memonitoring status pasien, merekod data pribadi pasien dan riwayat penyakit pasien, kemudian melakukan penelitian ilmiah yang diperlukan, mendeteksi DNA seseorang, ini bahkan DNA bisa ya, mengecek dan mengetahui hasil tes darah di laboratorium tanpa perlu orang tersebut secara visual hadir di depan dokternya sebagai alat bantu dalam pemeriksaan medis. Jadi visual networking itu untuk orang yang bekerja di promosi kesehatan, orang yang bekerja di bidang kesehatan itu penting. Maka nanti ternyata ada pengembangan yang disebut dengan aplikasi sistem e-health IT dalam pelayanan kesehatan. E-health atau electronic health adalah penggunaan teknik informasi dan komunikasi termasuk pula elektronika, telekomunikasi, komputer, dan informatika untuk memperoleh berbagai jenis informasi kedokteran, kesehatan. Kalau ini untuk dokter bisa melakukan pelayanan klinis. Klinis itu kan bisa disebut diagnosa atau terapi. Kalau non medis mungkin dia hanya bisa berbicara berkas. Tapi kalau dalam e-health bahkan dia bisa melakukan pelayanan klinis berupa diagnosa atau terapi. Administrasi untuk persyaratan, izin dan sebagainya, serta bahkan untuk pendidikan di bidang kesehatan. Oleh sebagian orang, dia mungkin akan mengeluarkan pendapat mempertukarkan informasi kesehatan dengan definisi yang luas meliputi proses elektronik digital dalam kesehatan yang menggunakannya, ini bisa sangat bermanfaat. Tetapi kalau melihat e-health dalam arti sempit, ini adalah praktek perawatan kesehatan dengan menggunakan jaringan internet. Nah, apakah penting? Bisa penting kalau kondisinya masih bisa dibicarakan. Jadi sebenarnya berkeluh kesah dalam aplikasi kesehatan atau link pada ponsel, ini disebut juga PM atau mobile kesehatan atau e-health. Dalam e-health, faktor jarak tidak akan dipersoalkan karena semua kegiatan dilakukan melalui koneksi data dan secara real time. Maka teman-teman, rekan-rekan mahasiswa mungkin mengenal ada yang disebut dengan Halodoc. Jadi kita bisa, halo dokter, saya tadi malam tiba-tiba tersumbat hidung, susah bernapas dan sebagainya kayak gitu. Jadi dia seolah-olah dia berbicara langsung ke depan dokternya seperti itu, tanpa perlu dia datang ke pusat pelayanan medis atau ke rumah sakit atau ke klinik.
Dokter, ini istri saya lagi mengandung, ini yang dia rasakan, rasakan. Setelah dicek dokternya, oh ibu punya riwayat penyakit hipertensi, ibu apakah terlalu tinggi tadi habis makan apa, gini-gini. Nah, itu kayak gitu. Saya kurang lebihnya berbicara seperti itu kalau sistemnya. Nah, sekarang kita lihat ya, sistem e-health atau electronic health terdiri atas sejumlah stasiun medis. Ini kita bicara networking, maka kita akan berbicara network jaringan. Satu sama lain dihubungkan dalam suatu jaringan. Kalau negosiasi kita berbicara individu, dan kelompok, dan kelompok. Tapi kalau networking kita bicara jaringan. Jaringan termasuk juga dengan jaringan internet, jaringan elektronik. Apa dibutuhkan sekarang negosiasi dan networking yang teknisnya berupa jaringan komputer? Iyalah, dibutuhkan. Buktinya hari ini kayak untuk belajar saja kita pakai Zoom ya. Padahal Bapak dan Ibu tidak satu pulau dengan saya. Kalau satu pulau berarti saya harus terbang dulu ke Papua atau ke wilayah-wilayah yang Ibu Bapak ada di Indonesia bagian timur. Sementara saya di tengah. Ini mungkin sama Bapak Ibu sudah jam 9, saya masih jam 8. Mohon maaf, belajar sudah terlalu malam. Tapi ya itu, mengakomodir kepentingan Bapak Ibu yang mungkin ada ibadah juga tadi. Oke, jadi e-health ini dihubungkan dalam suatu jaringan. Mengapa penting? Karena ternyata ada aktivitas yang sangat padat dan harus kebutuhan penyampaian informasi detail dan cepat, maka tidak bisa lagi orang jalan kaki, naik mobil, atau mengusahakan perpindahan secara cepat dari satu wilayah ke wilayah lain. Teknologi yang berbasis IT, komputerisasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di bidang kesehatan. Apa yang akan didapatkan di bidang medis, kesehatan, dan dunia kedokteran ini? Yang pertama, peningkatan efisiensi atau penurunan biaya. Jadi kalau hanya sekedar mau konsultasi kesehatan tanpa ada yang mau dibuka-buka, misalnya mau dibedah, ya bisa saja hanya lewat jaringan. Seperti Halodoc misalnya, link seperti itu. Apalagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Oh, kami butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Ini sudah kosong, ini sudah kosong. Jadi tidak perlu lagi langsung datang mengecek ke area situ, tapi via jaringan internet mengabarkan, bisa WhatsApp dan seterusnya. Atau bisa melalui Instagram, atau juga bisa melalui sosial media lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah pembuktian diagnosa melalui evaluasi ilmiah. Coba saya lihat dulu, coba kasih dekat wajahnya ke kamera. Oh, Ibu coba pupilnya diangkat. Coba Ibu buka lidahnya, saya mau lihat. Nah, itu seperti itu. Jadi dia bisa saja mendiagnosa seperti itu. Bahkan kalau tidak salah untuk nafas sudah ada bagian yang bisa mendeteksi, oh nafasnya seperti ini gangguannya. Sehingga pasien juga pasien ini kan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasien itu ditempatkan sebagai konsumer. Pada kegiatan ekonomi, konsumer itu adalah penikmat pelayanan medis. Seperti itu. Jadi pasien lebih kreatif lagi. Oh, saya mau tanya sama dokter kayak gini, saya mau kasih tahu begini, saya mau rasa seperti ini. Itu. Jadi karena dia tidak pasif disuruh datang saja, tapi dia disuruh melihat bagaimana kulitnya sekarang, Ibu, Bapak, ada tanda-tanda di situ, ada ruam-ruam, ada merah-merah apa. Dia sendiri lihat dirinya, dia sendiri kayak gini, dia bicara sendiri berkeluh kesah melalui jaringan yang ada. Jaringan komputer maksud saya misalnya ya, mendorong terjadinya hubungan yang lebih baik antara pasien dan tenaga kesehatan, pendidikan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, kemudian mendorong tumbuhnya komunikasi dan pertukaran informasi antar lembaga pelayanan kesehatan, perluasan ruang lingkup pelayanan kesehatan. Sehingga pada dasarnya, kalau ada stasiun medis yang berhubungan dengan stasiun medis lain, itu bisa secara real time. Artinya, Bapak dan Ibu bicara per detik ini, orang di wilayah lain itu bisa juga menangkap apa yang dimaksud. Konsumen bisa berhubungan dengan dokternya secara real time, langsung sinkron.
Mungkin kecuali gini ya, sinyalnya putus-putus. Bu dokter bicara apa? Saya tidak bisa dengar. Nah, kayak gitu. Kecuali seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau ada situasi darurat, pasien juga bisa langsung menghubungi dokternya. Tolong siapkan ini karena dia seperti ini ya. Nah, kemudian apalagi store and forward. Store itu berarti pengiriman informasi, jadi ada namanya gudang data dan penyampaian secara langsung dalam konteks informasi database si pasien. Misalnya, jumlah rekapitulasi pasien di suatu puskesmas selama sebulan beserta informasi penting secara singkat tanpa perlu langsung datang ke tempat itu. Nah, sampai di sini ada teman-teman yang mau bertanya dulu? Silahkan. Jangan sampai saya bicara so terlalu panjang, Bapak Ibu bilang ini apa, saya mengerti sama ini dosen. Padahal dosen lagi bicara tentang tadi negosiasi di awal dan sudah masuk di networking jaringan. Kemudian ada istilah e-health sebagai bantuan bagi sistem komputerisasi database bidang kesehatan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Hai, so mengantuk ini semua ibu-ibu bapak ini bagaimana sudah? Jadi saya Masih harus aman, Bu. apa? Masih aman? Ibu Nurbintang tidak mau bertanya, so mengerti? Siap, Bu. Masih Kurang menyimak. kurang lebih mengerti. Oke. Nah, pelaksanaan sistem jaringan internet yang menggunakan e-health ini sebenarnya juga harus ada kontrol. Karena ternyata ada beberapa masalah dan atau bisa disebut potensi masalah yang bisa saja timbul kalau e-health ini diterapkan walaupun dia berjalan baik dan terencana, tetapi ingat, kalau produk buatan seseorang atau manusia atau perusahaan atau sesuatu yang dibuat itu membutuhkan kesiapan sumber daya manusia. Jangan sampai ini jaringan so bagus sekali, tapi orang yang mau pakai tidak bisa, dia tidak kuasai. Barusan mau buka saja di tak kunci sampai smartphone, bagaimana sudah ini, saya bisa buka. Jadi dia harus siap dulu. Apa fungsi tombol ini, apa fungsi tombol ini, yang mana bagian database merekam, yang mana bagian database mengeluarkan suara, visual, gambar, dan seterusnya. Jadi dibutuhkan pelatihan memang biasanya untuk memakai sistem e-health. Karena itu disebut kesiapan sumber daya manusia. Selanjutnya apa lagi? Tidak hanya manusia, tapi yang kerja ini kan jaringan organisasi. Oleh sebab itu organisasi yang mau dilibatkan baik dari tingkat puskesmas, klinik, rumah sakit, dia harus saling terhubung, itu disebut organisasi, maka mereka harus mulai dengan MOU, kerjasama, itu yang disebut dengan negosiasi memang dulu sebelum membentuk jaringan. Kemudian apa? Jangan sampai sudah sumber daya manusianya sudah bagus, organisasi baik dari puskesmas, klinik, rumah sakit sudah terhubung bagus, ternyata budaya kerjanya atau etos kerjanya rendah. Giliran antara porsi jam segini harus ada yang standby atau bersiap di situ menerima pengaduan melalui e-health sistem networknya, ternyata dia tertidur, tidak siap. Tidak ada orang buat telepon ini, tidak ada orang sudah saya tidur saja dulu, saya makan dulu. Ternyata ada orang gaut, Pak tolong, ini ada ini bagaimana, ini keluar dari kepala ini. Itu disebut karena dia malas-malasan, sistemnya sudah bagus, organisasi sudah terhubung, tapi budaya kerjanya lagi. Atau slow respon. Menjadi masalah kan orang kita itu kebanyakan baku tunjuk-tunjuk gitu. Kalau so kerja itu aduh kamu saja, saya sudah capek, kamu saja. Padahal kalau dipikir ini sistem untuk memudahkan. Ini mungkin Bapak dan Ibu akan hadapi beberapa tahun. Mungkin sekarang orang masih manual-manual ya. Tapi kesiapan terkait negosiasi dan networking ini memang sudah harus
dijajaki, sudah harus mulai dikenal, mulai bisa dilaksanakan. Tidak nanti baru ada baru mau dilaksanakan, tidak. Tapi ini harus dikenal, termasuk budaya kerjanya. Kemudian bisa diusahakan kalau ada bagian yang menginisiasi terkait dengan perkembangan teknologi-teknologi yang terus diperbarui. Jadi ada infrastruktur jaringan komputer dan jaringan BTS yang mumpuni untuk menangkap sinyal, melempar sinyal, itu yang disebut ketersediaan infrastruktur. Jadi antara teknologi dan infrastrukturnya sudah baku backup dengan baik atau saling terhubung dengan baik. Kemudian ini lagi satu, ingat ya, di ITE atau Information Technology Elektronik itu ada undang-undang ITE. Jadi harus ada izin-izin. Tidak boleh sembarangan kita bikin saja e-health tanpa izin prosedural teknis penggunaan jaringan, apalagi bidang kesehatan. Kenapa? Khawatirnya ada skema yang rentan yang bisa mencuri data pasien. Nah, itu kalau sudah bocor, nanti ditanya siapa yang bertanggung jawab, dinas mana nih, kementerian mana sudah yang mau bertanggung jawab. Nah, maka itu disebut masalah birokrasi, izin-izin. Dan ingat, yang paling utama untuk perencanaan di e-health ini adalah hubungan antara konsumen dan tenaga kesehatan, antara pasien dengan dokter, antara pasien dengan tenaga kesehatan, tenaga medis. Jadi kalau dia punya tenaga kesehatan ini cukup proaktif, maka dia yang membimbing dengan baik ini konsumen. Karena konsumen kadang kalau sudah di daerah-daerah itu kesian, mereka punya kesulitan itu adalah membangun komunikasi, bahasa yang terbatas, dan kebutuhan yang besar, tetapi tidak mampu membahasakan. Paling sering kan orang Indonesia itu seperti itu, kasihan. Dia sakit sebenarnya, tapi karena dia susah bahasakan, jadi dia tidak sebut itu dia butuh sebenarnya untuk dilihat, diperhatikan kesehatannya. Atau misalnya jaringan untuk vaksinasi bayi-bayi atau jaringan untuk pemenuhan kecukupan gizi. Jadi ibu-ibu di daerah itu harus dikasih tahu apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dimakan sama dia punya balita supaya dia punya balita tidak sakit. Nah, itu yang disebut dengan konsumen dan tenaga kesehatan ini sebenarnya hubungannya itu timbal balik kausalitas, dia sangat saling membutuhkan, tetapi karena ada rasa segan, rasa tidak enak, rasa malu, rasa kurang nyaman, maka tidak bisa dia. Jangankan dia mau pakai e-health, electronic health, sedangkan berhadapan saja dia semua takut sekali. Ini sampai bidan ini suka sekali marah-marah, saya takut sama dia. Sudah, biar saya sakit saya tidak usah bertanya. Nanti sebentar dia semua marah sama saya. Ya seperti itu. Nah, oleh sebab itu penerapan e-health dalam data yang saya miliki itu sebenarnya dimulai dari sistem informasi rumah sakit dan puskesmas. Kalau rumah sakit ada dalam konteks pemerintah pusat dan daerah, puskesmas ada di jaringan-jaringan kerja yang lebih kecil, dan ini sebenarnya memiliki kendala belum terintegrasi sepenuhnya. Artinya belum terkonek, belum terhubung sepenuhnya. Kenapa? Karena ternyata ada peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat kalau konsumen atau pemakai jasa seperti pasien itu berpindah rumah sakit, dia diulang cek laboratorium. Jadi sebenarnya begini, sistem e-health ini dalam konteks jaringan, dia memudahkan pasien. Kalau dia pernah tes darah, dia sudah tahu dia punya darah O, maka di dalam database-nya itu kalau dibuka, pasien Pius Tipagalu, darahnya O. Itu kalau dia pindah rumah sakit, orang sudah tahu, Pak Pius itu dia punya darah O. Jadi usah ulang diperiksa, ditusuk lagi, dicucu lagi di tangan. Astaga, darahnya O. Padahal kalau dibuka database, darah O. Dia pernah menderita penyakit ini, penyakit ini. Jadi dia tidak usah lagi general check up, karena itu sebenarnya menyakitkan dia juga sebenarnya kalau selalu diulang-ulang, kecuali durasinya setelah 3 bulan atau 6 bulan baru dia general check up, iya. Tapi kalau baru 1 minggu yang lalu tapi pindah DP rumah sakit mau dicek ulang, kasihan.
seperti itu. Sehingga data-data rekam medis ini diulang-ulang dan pasien itu sebenarnya, ih, saya pernah bilang, masa saya ulang lagi ya? Itulah disebut dengan kalau terintegrasi, biar dia pindah rumah sakit, orang kurang baca dia punya e-health, oh DP e-health base-nya ini, oh dia ini so sakit ini, pernah ditanganin sama dokter ini, DP penyakit ini so pernah dibuka DP perut di sebelah sini, dia punya obat ini, ternyata dia tidak cocok, dia alergi di sini, bla 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 bla, sehingga permasalahan miskomunikasi dalam pengecekan data rekam medis pasien tidak terjadi. Nah, ini kita lihat ya. Teknisnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat, tetapi ini saya cuma kasih contoh bahwa untuk menggunakan aplikasi e-health dalam konteks jaringan itu sistem komputerisasi misalnya dalam penulisan resep obat atau dikenal dengan e-prescription. Pada sistem ini, misalnya dokter menuliskan dan mengirimkan resep kepada bagian farmasi apotek menggunakan media elektronik. Jadi pasien tidak perlu lagi bawa pindah-pindah itu resep. Jangan sampai dia bawa ke tempat lain, padahal tidak sesuai urutan akurasinya. Kemudian media elektronik dari tulisan tangan ini atau dengan menggunakan media elektronik ini dia meminimalisir penggunaan kertas dan datanya langsung masuk. Jadi dokter tinggal memasukkan data di sistem e-health, kemudian sistem ini kemudian juga mengindikasi kalau dikasih seperti ini posisi apa dia punya porsi harus berapa mili saja. Kalau lewat dari ini maka alerginya ini orang bisa timbul. Maka di situ termasuk untuk rekam di resepnya itu mencegah terjadinya ROM atau reaksi obat merugikan bagi si pasien. Begitupun begitu pindah, ternyata di sini tidak cukup dia punya obat, dia pindah ke apotek lain, dia cuma pakai sistem yang dikirimkan oleh dokter itu dalam rekamnya medisnya, maka tidak mungkin berbeda antara satu apoteker dengan apoteker lain dalam menganalisis apa yang dituliskan oleh dokter untuk bidang farmasi atau bidang obat-obatan yang dibutuhkan, sehingga potensi ROM, reaksi obat merugikan bagi si pasien ini bisa dikurangin. Nah, maka sebenarnya ada hal-hal yang apabila dilakukan dengan teliti dan hati-hati bisa saja menyebabkan pasien diuntungkan dengan sistem e-health ini. Apa saja sebenarnya yang bisa dilakukan pencegahan atau bisa saja berpotensi kerugian kalau misalnya dalam konteks satu, fase penulisan resep, kesalahan membaca resep. Resepnya dituliskan secara medis, biasa ada kesalahan. Kemudian apa? Fase pembacaan resep oleh apoteker misalnya. Kemudian fase penyiapan hingga penyerahan resep oleh petugas apotek dan fase penggunaan obat oleh pasien. Nah, kan kalau mengacu kepada cara kerja sistem resep elektronik itu, resep elektronik kan terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak atau software dan hardware. Perangkat keras kalau digunakannya itu adalah dalam konteks perangkat lunak resep elektronik dengan modul pendeteksi ROM, reaksi obat merugikan. Jadi sebenarnya ada namanya artificial intelligence di satu sistem e-health ini. Apa itu artificial intelligence? Manusia mungkin memiliki keterbatasan untuk mengingat apa yang tidak boleh ketemu apa zatnya. Tetapi dalam sistem pengobatan e-health ada kemungkinan artificial intelligence ini bisa membaca orang ini kan sakit ini sebenarnya. Dokter kasih ini. Tapi sebenarnya ini berpotensi memicu reaksinya dia. Maka harusnya ini tidak boleh. Jadi reaksi obat merugikan pasien ini bisa dibaca menurut artificial intelligence-nya e-health. Oleh sebab itu, dia bisa meminimalisir kesalahan prosedural obat sebenarnya ketika dikenakan kepada pasien. Kecuali pasiennya tidak masalah jika kalau sekedar alergi biasa ya. Tapi kadang-kadang kan fatal juga. Nah, jadi selalu ada satu komputer yang berfungsi sebagai server atau pusat data. Server tersebut dihubungkan dengan komputer-komputer lainnya menggunakan
penghubung pada LAN atau Local Area Network. Nah, perangkat lunak itu pada instalasi komputer server saja, dan sistem ini dapat digunakan pada satu, dua, atau banyak komputer. Jadi pelemparnya bisa banyak komputer. Pendeteksi reaksi obat merugikan secara sederhana itu bisa berfungsi sebagai berikut. Ketika yang pertama mencatat semua data pasien, dan kemudian bisa mencari data tersebut kalau pasien ingin diobati menurut resep yang sama. Walaupun itu dengan izin dokternya dong. Kemudian menulis resep elektronik tanpa kertas. Jadi ini disebut dengan paperless. Paperless ini cukup bagus, cukup menguntungkan untuk lingkungan dan mengurangi sampah ya. Sehingga karena dia paperless, bisa saja dikirimkan melalui network juga, jaringan juga. Atau kalau Bapak Ibu mungkin tahu, WhatsApp saja juga bisa ya. Jadi tanpa perlu bertemu, melalui jaringan sosial media seperti WhatsApp bisa. Apotek, tapi kan kalau WhatsApp berarti tidak ada ROM-nya. Maka sistem e-health ini kan sudah ada indikator-indikatornya, termasuk ROM. Jadi dia lebih rigid sehingga proses jaminan mutunya itu bisa kelihatan lebih jelas daripada hanya WhatsApp-WhatsAppan begitu. Sehingga pasien itu tinggal datang. Tadi saya katanya dokter disuruh ke sini. Oh ini Bu, ini sudah saya racikan. Itu katanya apotekernya. Jadi dia langsung bayar, langsung dapat obat kayak gitu. Apa kegunaan pendeteksi ROM ini juga? Pasien atau dokter tenaga medis dalam menuliskan resep bisa memberikan informasi mengenai obat yang akan diresepkan dan mendeteksi apabila ada interaksi antara obat-obatan tersebut. Jadi dokter itu bisa buka, ih, santas pasienku itu pendarahan. Ternyata dokter yang ini pernah kasih obat yang ini nih. Oh, ternyata berlebihan dosisnya. Nah, jadi antara resep dari dokter sebelumnya dengan dokter yang lama itu bisa saling melihat atau disebut komparasi. Oh, ternyata pantas pasien ini tidak sembuh-sembuh. Tubuhnya menolak obat yang ini sebenarnya. Kayak gitu. Jadi perbaikan pada sistem peresepan. Jadi ada yang dia kirimkan, bisa saja dokter yang bilang, oh sebelumnya pasien ini pernah dikasih obat ini, tolong jangan lagi pakai obat ini, karena obat ini ternyata begini, begini, begini. Dan kemudian mencatat data penggunaan obat. Oh, ini pasien sudah berapa kali menggunakan obat ini, jangan sampai di overdosis, saya usah dipakai dulu ini obat. Dan membuat laporan dengan lebih cepat dan mudah. Jadi sistem jaringan network ini efisien banget ya sebenarnya untuk semua teman-teman yang bekerja di dunia kesehatan. Jadi antara negosiasi dan networking kurang lebih potensi satu kerjasama, yang kedua potensi jaringan komputerisasinya, itulah yang tadi disebut dalam pemanfaatan dukungan visual dalam negosiasi dan networking. Visual artinya bagaimana kita bisa melihat secara langsung dalam konteks diagnosa atau berhadapan dengan pasien atau berhadapan dengan masyarakat pengguna jasa kesehatan. Baik, kira-kira ada yang mau bertanya? Silahkan. Sudah ada? Jaringan, Ya, jaringan silakan. putus-putus. Jaringan putus-putus Pak Pius Tipagau. Ya, Kenapa bisa? sekali Kasihan. putus-putus. Iya, iya, Ya. iya. Siapa lagi yang jaringannya bagus saja bisa mendengar? Oke, tidak ada yang mau bertanya? Saya yang bertanya kalau begitu. Saya, Bu. Iya, iya, silakan Ibu Nur. Ibu Nur tidak ada dia punya video. Saya tidak tahu Ibu Nur lagi tidur atau lagi makan ini. Lagi santai. Oh, lagi santai. Tidak bisa santai, Bu. Kuliah, Ki. Enggak, maksudnya menyimak, Bu. Oh, menyimak. Ya, silakan. Iya, Bu. Kira-kira dari tadi yang kita sudah ikuti tadi, kelemahannya, Bu, dalam eh, misalnya yang tadi seperti peresepan katakanlah online tadi pasti ada kelemahan-kelemahan. Misalnya
tidak, apakah ada secara keseluruhan dokter langsung bisa mendeteksi pasien itu secara keseluruhan atau bagaimana, Bu? Mohon maaf. Sebenarnya kalau kita pakai jaringan e-health ini, seperti tadi yang saya sebutkan, pertama-tamanya itu dia itu ada proses, Bu, by proses. Jadi tidak langsung saja seperti itu. Jadi kita lihat ya. Pertama, secara infrastruktur medis harus dibangun stasiun medis, ya. Kemudian penyiapan komputer dengan perangkat lunak di dalamnya. Kemudian ada interface atau biasa disebut sebuah perangkat antarmuka pasien. Jadi kayak gini, saya bisa lihat Ibu Nur Bintang bisa lihat Ibu Lisa Mary seperti itu. Itu interface. Jadi kita seperti berhadapan-hadapan begitu sudah. Ya, jadi bukan hanya komputer, tapi komputernya ada perangkat lunak dan perangkat lunaknya itu mengakomodir interface atau real time untuk mensinkronkan apa yang ibu minta, yang ibu butuhkan dari tenaga medis dan yang tenaga medis butuhkan dari Ibu Nur Bintang. Sesudah itu baru masuk di sejumlah instrumen biomedika tergantung keperluan. Apa itu sudah? Nah, ada namanya ini misalnya ya. Jadi mengukur detak jantung. Jadi dihubungkan ke, coba kasih masuk ibu punya tangan di sini. Itu tindis di sebelah situ ibu. Terus dia kasih oh iya dia punya jantung begini detaknya. Langsung terdengar sama dokternya. Jadi itu instrumen-instrumen pendukung. Coba bernafas, bagaimana dia punya bunyi nafas. Mengorok atau tidak mengorok dia. Kalau ada bunyi ini berarti betul ada penyakit paru dia ini. Kayak gitu. Itu yang disebut sejumlah instrumen medis atau biomedika tergantung keperluan. Kalau dia butuh untuk deteksi kelainan pada jaringan saluran pernapasan, bahkan ada namanya cukup dia tiup begitu dapat dia punya nafas kayak gini. Jadi dia kayak real time begitu interface dan kemudian ada instrumen biomedika pendukung. Nah, tergantung kecanggihannya lagi itu yang disebut dengan ketika membangun stasiun medis termasuk pembangunan pada beberapa bagian instrumen medika yang dibutuhkan. Ini bagaimana? Ya, itu disebut infrastruktur medis. Harus dilengkapi. Oke, tunggu saya matikan dulu. Terus apa lagi? Bu, ini Iya. dengan saya, Bu, ini secara psikologi artinya misalnya ada pasien misalnya dengan HIV misalnya. Kan budayanya kita ini kadang orang itu tidak jujur atau malu untuk mengungkapkan keluhan. Sementara pasien juga menghendaki untuk misalnya dia harus sembuh. Nah, bagaimana secara psikologi dokter itu dia bisa membaca kondisi pasien ini, Bu? Pasiennya ada HIV, ada kecenderungan HIV/AIDS ya, dan dia juga mungkin malu ya. Nah, Iya, sebenarnya iya. jaringan e-health ini adalah bagian yang paling eh, apa ya kalau disebutkan eh, membangun jaringan yang membuat orang lebih mudah mengakses konsultasi kesehatan dengan dokter tanpa harus baku lihat sama orang lain justru. Justru meminimalisir rasa malunya dia ke dokter, apa kalau dia datang ke klinik misalnya. Nah, tapi sayangnya memang perlu diakuin untuk Indonesia sendiri perangkat antarmuka atau interface baik input output yang digunakan itu infrastrukturnya belum lengkap, belum canggih. Ditambah dengan konsumen yang ada di Indonesia itu belum, mohon maaf, disebut well educated, artinya terpelajar, berpendidikan untuk mengetahui fungsi-fungsi dari penggunaan. Bahkan kesadaran untuk menjaga perangkat tersebut. Maka ini cuma yang kita bicarakan dalam networking at e-health malam ini pada dasarnya itu cuma
pembelajaran ketika nanti ada sistem ini di wilayah kerjanya Bapak Ibu sudah tahu ini sebenarnya networkingnya nanti akan berjalan tanpa perlu didatang ke satu pusat kesehatan, dia hanya perlu mendata dan bahkan dia bisa saja hanya melaporkan saya merasa seperti ini, seperti ini, seperti ini, gejalanya kayak gini, kayak ini. Itu yang disebut dengan pasien ini dia mendiagnosa dirinya saja dulu untuk bicara. Kalau dia dalam keadaan kegawat daruratan, maka dia harus langsung datang ke pusat medis. Tapi kalau dia hanya konsultasi ringan, dia masih bisa menggunakan jaringan network interface atau perangkat antarmuka pasien dengan dokter ini. Kalau case-nya berat atau kasus kesehatannya berat ya tidak bisa juga hanya berakhir di e-health ini, Bu. Ini sebenarnya cuma untuk prosedural-prosedural ketika yang pertama dia sudah pernah dioperasi, dia sudah kembali ke wilayahnya, kemudian setelah dia kembali ke wilayahnya, dia mau tahu, ini kayak sakit-sakit sudah habis ini, sama kasih tau dokter dulu deh. Pak dokter, ini coba lihat muka saya bintik-bintik ini ya, kayak gitu begitu. Dia teknisnya dia sudah pernah dibedah langsung, tapi dia hanya mau kasih lapor update-nya gitu. Nafas saya jadi kayak begini, coba dengar dokter. Bagaimana sudah normal itu dokter? Jadi dia di sini ada fungsinya pemberdayaan pasien dan konsumen. Dia lebih care lagi, taking care of her or his body. Badannya itu dia sendiri yang deteksi. Dokter kayak di sini itu waktu itu belum ada kayak begitu. Kenapa sekarang? Coba lihat dokter ya biru-biru habis dioperasi sama dokter. Dan itu tahu itu konsultasinya itu terekam. Besok-besok dia datang lagi ke sarana atau pusat kesehatan itu dia bilang dokter waktu itu lapor seperti ini seperti ini seperti ini Bapak Ibu oh ternyata coba saya lihat besok tidak ada itu bagaimana sudah punya saran waktu itu sudah bagus dokter saya bikin dokter punya saran saya bikin akhirnya hilang dia oh ternyata itu reaksi karena Bapak setelah dioperasi mungkin banyakkan tidur jadi dia satu tempat itu lebam karena terus-terus di situ posisi tidak berubah-berubah kayak gitu. Kalau dikasih masukan, jadi tuh kayak gitu. Pasien itu disuruh belajar untuk memperbaiki. Ya, bagaimana Ibu Nurbintang? Ibu Susanti kalau mau bertanya boleh. Ibu Ya, Nurbintang Bu. dulu. Bagaimana? Masih. Makasih. Ya, Jadi Bu. Ya. pemberdayaan pasien dan konsumen dalam kategorinya mungkin masih infrastrukturnya terpenuhi dengan baik dan sebenarnya bukan diagnosa awal, memang diagnosa lanjutan. Dan untuk pasien bukan betul-betul tidak pernah Ya, bertemu Bu. dengan pasiennya, dengan dokternya atau tenaga kesehatannya seperti itu. Silakan, siapa yang mau bertanya tadi? Susanti, silakan. Izin Bu. Halo Ibu, selamat Iya, malam. Dengar Bu? dengar, dengar, Oh dengar. iya, iya. Assalamualaikum Bu, saya Susanti. Salam Ini warahmatullahi wabarakatuh. dari tadi saya dengar materi ini cukup menarik ya Bu ya, apalagi tentang networking. Networking itu memang salah satu yang menjadi kendala di kami khususnya yang di dunia kesehatan. Apalagi di tempat kami bisa dibilang akses internetnya itu belum terlalu bagus, tidak seperti daerah yang lain. Terus menurut Ibu nih, apa yang menjadi kiat-kiat kami di dunia kesehatan menanggapi tentang dunia globalisasi saat ini yang semakin berkembang. Sedangkan di daerah kami, jujur saja untuk mau sama seperti daerah lain yang semakin berkembang, kami cukup sangat sulit, Bu, seperti itu. Sementara pelayanan kesehatan kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Nah, menurut Ibu, kiat-kiat apa saja atau apa yang harus kami lakukan tenaga kesehatan untuk menanggapi permasalahan networking khususnya daerah kami yang belum terlalu baik seperti itu, Bu. Oke, Terima daerahnya kasih, di Bu. mana? Terima kasih, Saudara Susanti. Ya, Daerahnya di mana dulu? daerah di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Bu. Kebetulan daerah kami adalah salah satu kabupaten yang paling terjauh di perbatasan antara Maluku Utara dan Sulawesi. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Saudari Susanti Rao, pertanyaannya mungkin juga according to the text untuk teman-temannya juga. Begini, networking itu adalah tugas dari
pakai Kementerian Informatika. Jadi dia menggunakan, tadi itu saya sudah sebut, ini kan sistem koordinasinya antar kementerian untuk penyediaan BTS. BTS itu sama dengan pelempar sinyal. Di negara kita sudah berusaha mulai menyediakan infrastruktur. Artinya karena ada asumsi dulu yang pembangunan dulu ya, mohon maaf, waktu zaman Orde Baru itu pembangunan lebih banyak di wilayah Indonesia Barat. Tetapi setelah reformasi, pembangunan itu bergulir berusaha diratakan di wilayah Indonesia Tengah dan wilayah Indonesia Timur. Makanya kemudian oleh pemerintah di masa reformasi dan masuk masa sekarang, itu dia ingin tidak lagi dibedakan untuk port dulu ya, untuk pelabuhan. Jadi tidak akan ada perbedaan harga yang masuk ke wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Ketika port atau pelabuhan-pelabuhan yang akan mengantarkan barang sudah seimbang, maka yang dibutuhkan lagi jaringan komunikasi. Komunikasi menggunakan BTS. Jadi tugasnya siapa? Pelaksanaan penyediaan infrastruktur BTS bagi jaringan network tenaga kesehatan dan orang-orang yang berkepentingan di wilayah Indonesia Timur. Tugasnya eksekutif yaitu pemerintah. Dan pemerintah memang lagi berusaha. Meskipun kita tahu kita agak shock dengan ditangkapnya menteri yang berhubungan dengan bidang itu, ternyata ada penyalahgunaan dana. Jadi kan namanya itu disebut tadi. Kalau kita berhubungan dengan manusia, kadang-kadang manusia itu punya human error. Dia dikasih sejumlah tanggung jawab, tapi tanggung jawabnya itu tidak dilaksanakan. Sudah disuruh bangun BTS, BTS-nya mencakup beberapa titik di wilayah, terutama wilayah-wilayah paling jauh, paling pinggir, dan sudah memasuki kawasan perbatasan, itu duluan sebenarnya. Supaya apa? Akses informasi dari wilayah pusat untuk ke daerah itu jelas. Itu akan mempengaruhi apa? Kebijakan. Jadi sebenarnya yang harus melakukan penyediaan BTS atau pelempar untuk memperluas jaringan kerjanya tenaga kesehatan adalah pemerintah. Dalam konteks pemerintah pusat ke daerah-daerah dan ke kabupaten, seperti itu kabupaten, provinsi. Terus setelah itu apa lagi? Barulah kemudian setelah jaringannya stabil, ini kayak tadi Pak Pius bilang begini, Ibu jaringannya putus-putus, itu berarti BTS-nya belum betul-betul stabil di wilayahnya Pak Pius dan teman-teman ini. Itu masalah. Makanya kemudian saya tadi itu berbicara, ini kira-kiranya mungkin baru step-stepnya saja. Pelaksanaannya mungkin Bapak dan Ibu baru rasakan beberapa tahun ke depan hal ini. Adapun yang baru merasakan secara eksis, cuma beberapa provinsi yang mungkin jaringannya sudah stabil. Untuk wilayah Sulawesi Selatan juga belum terlalu aktif juga. Maka itu disebut bersabar-sabar, mungkin nanti akan terasa. Tetapi sebagaimana ilmu pengetahuan itu adalah disampaikan untuk diketahui, nanti setelah diketahui tidak kaget. Oh, ternyata akan ada seperti ini ya, iya. Jadi yang pernah ada misalnya nonton film-film di barat itu, oh kayak gitu dia. Oh, nanti di daerah aku juga akan kayak gitu. Iya, akan seperti itu. Jadi tips-tipsnya adalah tadi meningkatkan sumber daya manusia, menyiapkan organisasi kerja, dan meningkatkan budaya kerja atau etos. Jangan sampai BTS disiapkan oleh pemerintah, jaring sudah ada, software hardware-nya ada, tetapi tenaga yang mengoperasionalkan belum siap. Yang kedua, ternyata organisasinya baku musuh-musuh. Itu disebut butuh negosiasi. Jangan sampai bilang, kenapa itu direktur rumah sakit itu sombong sekali. Saya mau tahu tadi data berapa obat yang mau dikirim ke sana, dia mau kasih tahu. Saya mau lagi dia berurusan sama dia. Itu dia bilang, organisasinya harus solid. Selain individunya sebagai manusia yang akan bekerja, dia harus punya potensi memberdayakan dan juga dia punya human resource yang bagus. Organisasinya solid, artinya kompak antara organisasi bawah ke tengah ke atas, atas ke tengah ke bawah, dan kemudian etos kerjanya.
Etos kerja apa? Jangan sampai dia sudah bagus, organisasi sudah kompak, sumber daya sudah bagus. Ternyata etos kerjanya malas-malesan, padahal di situ disebut menerima pengaduan konsultasi medis 24 jam, tapi tidak sip-sipan. Kan kalau kita berhubungan dengan manusia itu, dalam manusia itu ada batas, manusia itu melemah, maka seharusnya dia sudah stop di situ. Ganti manusia berikutnya, atau shiftnya ganti lagi, jam kerjanya ganti lagi. Tapi kalau bilang, iya dia yang paling jago, jadi biarkan saja dia kerja. Bukan robot ini, robot saja butuh baterai. Seperti itu. Jadi harus ada sip-sipan, jadi etos kerjanya sesuai dengan kemampuan jaringan yang disediakan. Seperti itu. Jadi sip-sipnya itu lebih kepada sumber daya manusianya, organisasinya kompak, dan juga etos kerjanya atau budaya kerjanya. Tapi sabar-sabar dulu, pemerintah simpan BTS betul-betul stabil, baru mungkin e-health akan masuk. Jadi ketika e-health masuk, saya pikir masyarakat itu akan dipenuhi secara human right-nya atau hak-hak asasi manusia dalam bidang kesehatannya. Seperti itu. Baik, ada lagi mungkin? Ibu bisa pertanyaan kah? Boleh, Pak Pius. So tidak putus-putus jaringan ini. Silakan. Baik, selamat malam Ibu. Malam. Saya dari Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Indrani Jaya. Kasus yang kita bahas ini, materi yang kita ambil itu negosiasi dan networking. Kasus yang tahun 2001 itu, di antara jaringan, di antara petugas kesehatan dan TPM Open dan TNI Polri. Pada saat itu ada kedua kepala puskesmas antar obat-obatan ke daerahnya pesisir. Akhirnya mereka dapat tangkap dan 2 orang itu dibunuh. Terus yang kasus yang kedua di rumah sakit daerah Kabupaten Indrani Jaya itu pas kita pelayanan dan juga di situ kita jaga masyarakat 5 orang yang sakit. Akhirnya polisi dan TNI Polri masuk, 3 masyarakat itu dibunuh. Akhirnya kita petugas itu kita panik dan jaringan komunikasi itu kita susah. Jadi untuk ke depan itu cara bagaimana baru bisa kita hubungan kerjasama antara pemerintah dan keamanan dan masyarakat seperti itu yang cara bagaimana untuk ke depannya begitu. Baik, kurang lebih proses keamanan tenaga kesehatan di lapangan ya. Ya. Iya, Pak Pius, itulah yang disebut dengan ketika kita mengembangkan jaringan e-health, infrastruktur dalam BTS yang pelempar data jaringan ini stabil, yang seharusnya disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, dengan inisiatif pemerintah daerah, itu yang disebut kenapa kita butuh perwakilan daerah, DPD, dan kita butuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, supaya dia mengusahakan penyelenggaraan jaringan internet itu masuk ke wilayah yang distriknya itu jaringannya tidak stabil. Itu bagian dari hak. Nah, setelah haknya masuk, baru infrastrukturnya dalam bentuk komputernya disediakan, komputer jaringan, interface-nya, dan termasuk dengan instrumen biomedikanya. Jadi dia bertahap memang. Nah, hal ini akan mengurangi ketergantungan masyarakat datang langsung ke pusat kesehatan, dan begitu juga tenaga medis tidak harus terus-menerus datang ke wilayah kerja itu. Karena itu sebenarnya membebani mereka, apalagi kalau daerahnya daerah konflik yang selalu ada ancaman-ancaman dari pihak yang selalu mengganggu, bahkan dengan ancaman nyawa ya. Ada satu kasus beberapa tahun yang lalu, ada dokter yang berusaha kerja di wilayah pedalaman, ternyata ini bukan ancaman dari kaum yang suka berkonflik, tetapi memang ancaman dari penyakit. Karena ternyata dia setelah 1 minggu itu kan tidak ada akses informasi, tidak ada jaringan, dia tidak bisa melapor kalau dia sedang sakit parah, demam akibat penyakit digigit nyamuk malaria. Dia nak degu, itu tidak ada yang tahu dia dalam keadaan sekarat karena tidak bisa masuk di situ, tidak ada jaringan telepon. Itu juga membahayakan tenaga medis sebenarnya, tenaga kesehatan. Dia sudah bekerja untuk masyarakat,
masyarakat mungkin bisa bertahan, tapi dia saja tidak terselamatkan karena tidak bisa mengirim data bahwa dia sebenarnya lagi sekarat karena sakit. Itu yang disebut dengan memang dibutuhkan betul-betul infrastruktur e-health agar tenaga kesehatan ini tidak harus terus bolak-balik ke wilayah yang rawan seperti itu, rawan konflik, rawan keamanan. Dan yang paling dilakukan pertama kan dia ambil data dulu, namanya siapa? Oh, Pak A, Pak B, Pak C. Medical check up dulu, sesudahnya data ini terrekord dan besok-besok dia tinggal menghubungi jaringan itu di satu pusat atau stasiun medisnya, ada pelemparnya, kemudian masuk jaringan interface antar muka. Halo Pak Pius, kita ketemu lagi. Bagaimana sudah kesehatannya hari ini? Bla 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 bla. Oh, waktu itu saya tidak ada benjolan, hari ini saya ada benjolan. Nah, jadi tidak harus turun ke situ. Terus dia tinggal kasih lihat ini benjolan saya, ini seberapa hari. Jadi pasien yang cerita sendiri dibuat kayak gini. Apa yang dirasa, coba ditindis. Nah, jadi seolah-olah dia bertemu langsung dengan tenaga kesehatan itu. Jadi diagnosa awal bisa disebutkan dengan riwayat penyakit ketika diagnosa awal waktu petugas itu turun ke lapangan. Seperti itu sebenarnya. Jadi tidak harus bolak-balik. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi secara real time. Itu yang diharapkan terjadi di masa depan untuk para tenaga kesehatan dan tenaga medis. Jadi dia tidak harus takut. Nanti saya turun lagi. Aduh, saya takut ini. Ada organisasi Papua Merdeka. Saya mau ditenda. Saya takut ini. Tidak perlu mungkin seperti itu. Bahkan mungkin konsultasinya bisa menggunakan berbagai bahasa daerah atau bahasa yang dipahami oleh masyarakat di situ. Ibu, bagaimana sudah Ibu? Pakai bahasa daerah. Jadi sabar-sabar. Pemerintah siapkan dulu BTS. Sayangnya tadi ada kemungkinan ini Bapak dan Ibu mungkin BTS-nya sudah siap, tapi ada penyalahgunaan dana lagi. Akhirnya belum disediakan. Padahal dia janji sama pemerintah melalui Kementerian Informatika itu sudah mau siapkan beberapa BTS di wilayah-wilayah terluar, terjauh, dan ada di wilayah perbatasan utamanya itu kan, karena kadang-kadang wilayah perbatasan itu rentan, baik oleh keamanan, baik juga oleh kebutuhan masyarakat terkait hak-hak warga negara. Seperti itu Pak Pius. Jadi mungkin step by step. Mungkin jawaban saya sama saja dengan jawaban ke Saudara Susanti. Kita step by step. Ini cuma pengembangan dulu, bahwa nanti tidak akan kaget lagi kalau ada jaringan e-health implementasikan, diterapkan di wilayah Bapak Ibu sekalian. Seperti Terima kasih. Terima kasih Pak Pius. Sudah? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Sudah. Baik, terima kasih Sobat Kerja, dia punya tugas. Ada beberapa orang yang mungkin tidak sempat datang. Mohon maaf apabila penjelasan saya terlalu cepat dan terputus-putus. Ini persoalan kita belum stabil di beberapa wilayah. Selamat istirahat Bapak Ibu. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya semuanya. Selamat istirahat. Halo Bu. Malam Bu. Ya. Ya, terima kasih.